Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita berjumpa kembali ke dalam pelajaran Quran Hadis. Tapi sebelumnya Ibu akan kenal saya dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Arul, Mbak Putri. Berarti sudah 1 minggu sakit. Sudah dijenguk. Sakit apa? Demam, ada yang batuk. Kemarin itu ada yang batuk, ya. Jadi kita hati-hati harus jaga kesehatan. Kesehatan itu tidak hanya di sekolah saja, di rumah pun harus kita jaga. Ya, kalau ada di satu rumah itu ada yang batuk, kita usahakan pakai masker. Baiklah, kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan. Sebelum kita awali pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan Mbak Siva memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang isi kandungan surat Ad-Duha. Kemarin kita telah belajar tentang membaca surat Ad-Duha dan mengartikan surat Ad-Duha. Siapa yang sudah hafal surat Ad-Duha? Silakan Bijari. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Bagus sekali, sudah hafal dan sudah dipraktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu waktu duha, sudah melaksanakan sholat duha. Baiklah, artinya sudah hafal. Sudah hafal artinya? Sudah, bagus. Sekarang kita akan belajar tentang kandungan surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha itu diambil dari ayat yang pertama, yaitu Wadduha. Artinya apa Wadduha? Demi waktu duha. Demi waktu duha. Dan ini dijadikan sebagai nama surat, yaitu surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ini termasuk dalam surat Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Siapa yang tahu kenapa dinamakan surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota Makkah. Tapi perlu kalian ketahui bahwa yang namanya surat Makkiyah atau Madaniyah itu tidak hanya diturunkan di Makkah saja. Misalnya surat Makkiyah itu surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Walaupun surat itu turunnya di Madinah, tapi kalau diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu namanya surat Makkiyah. Sebaliknya, surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sesudah Nabi hijrah. Walaupun surat itu turunnya di kota Makkah. Jadi lebih tepatnya, kalau surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Hijrah ke mana? Hijrah ke Madinah. Terus surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan sesudah Nabi hijrah, walaupun surat itu turunnya di Makkah. Sudah paham? Ayo sekarang Mbak Niswa, yang disebut dengan surat Makkiyah
itu apa? Kenapa surat itu dinamakan surat Makkiyah? Surat? Ayo yang lain ada yang bisa? Surat Agak yang lama. sebelum Nabi hijrah. Surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Kalian nanti akan mempelajari apa toh ciri-ciri dari surat Makkiyah itu? Apa ciri-ciri surat Madaniyah itu? Yang jelas kalau surat Makkiyah itu biasanya suratnya pendek. Seperti surat dalam juz amma, juz 30 itu suratnya pendek-pendek, itu termasuk surat Makkiyah. Terus yang panjang-panjang seperti Al-Baqarah, Al-Maidah, Ali Imran itu termasuk surat Madaniyah. Itu ciri-ciri salah satunya seperti itu. Baiklah, sekarang akan Ibu bagi tugas menjadi 2 kelompok. Tugasnya apa? Tugasnya kalian menulis isi kandungan surat Ad-Duha. Nanti presentasi dari kelompok 1. Ini silakan dibentuk mejanya, dibentuk lingkaran atau dibentuk berhadapan. Ayo silakan menjadi 2 kelompok saja. Yang sini 3, yang sini 4. Ya, 1, 2, 3, silakan ditulis. Nanti silakan maju. Dibacakan hasil dari diskusi kalian tentang isi kandungan. Ayo, ya. Terus ditulis di lembar itu kertas. Nanti kalian maju. Ya, ayat 4. Ayat 4 saja. Nanti yang kelompok 1 ayat 1, 2, dan 3. Nanti setelah selesai dibacakan di depan kelas biar teman kalian tahu, dan nanti yang tidak mendapat giliran silakan mencatat dari hasil teman kalian yang sudah maju. Sudah selesai? Belum. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Nanti dibacakan. Kelompok 1 sudah? Belum. Nanti perwakilan salah satu yang maju. Kelas 2 sudah? Kok kelompok 2 sudah ya?
Sudah kalau satu? Silakan menci perwakilan siapa? Sampai ayat 3 ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Allah bersumpah menggunakan 2 waktu, yaitu waktu duha dan waktu malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Memberikan jawaban bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad SAW. Ayat ini diturunkan setelah selang beberapa waktu, yaitu selama 15 hari wahyu itu tidak turun kepada Nabi Muhammad, sehingga orang kafir menyatakan sesungguhnya Tuhan Muhammad telah meninggalkannya dan membencinya. Ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Ayo bacakan. Iya, kelompok 2 bacakan ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dibaca. Terus istilahnya apa? Menjelaskan bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kalau kalian disuruh maju itu jangan takut salah. Harus mental, jangan takut salah. Sekarang kita kupas ini kandungan dari surat Ad-Duha. Wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Di sini maksudnya apa? Waktu duha itu waktu pagi hari. Waktu pagi hari itu kita disuruh untuk beraktivitas. Tidak kalau bangun tidur, terus tidur lagi sampai zuhur, makan, tidur lagi sampai asar, itu tidak. Tapi kita harus beraktivitas. Yang menjadi pelajar seperti kalian harus beraktivitas apa? Sekolah, menuntut ilmu. Orang tua kalian apa? Apakah kalian berangkat sekolah terus orang tuanya tidur? Tidak. Beliau mencari nafkah untuk memberikan uang saku, memberikan nafkah bagi keluarga, ya. Nah itu. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Maksudnya apa? Kalau malam itu waktu sunyi, waktunya kita untuk istirahat. Jadi kalau jangan dibalik, kalau siang kita malah tidur, kalau malam kita kerja, itu jangan sampai. Waktu istirahat kita gunakan untuk istirahat. Kalau kalian istirahatnya itu malam, itu berarti kita harus disuruh untuk belajar. Seperti itu, ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya apa? Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membenci. Iya, Tuhanmu itu tidak akan meninggalkan engkau wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Seperti tadi yang kalian sudah tulis kandungannya seperti itu, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Tapi jangan salah paham bahwa kita itu bekerja itu tidak hanya untuk mengejar kehidupan di dunia. Akhirat itu lebih kekal, lebih mulia, lebih abadi. Dan kehidupan akhirat itu akan lebih baik daripada kehidupan sekarang ini. Yang dijelaskan di sini walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu akhir. Khairul laka minal ula, maksudnya minal ula itu kehidupan di dunia. Jadi kehidupan dunia itu sementara. Baiklah, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Seperti tadi sebelum kita tutup, kita ambil kesimpulan bersama. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula, dan seterusnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa Allah itu bersumpah dengan 2 waktu, yaitu waktu duha dan waktu malam. Terus kita harus mempraktekkan dengan membaca dengan benar surat Ad-Duha ini. Kita harus
mempraktekkan dengan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita apa? Sholat duha. Sudah paham? Paham. Kalau sudah paham, silakan kalian duduk kembali di tempat masing-masing. Baiklah anak-anak, sebelum kita tutup pertemuan kali ini, Bu Guru akan menunjuk salah satu untuk membacakan surat Ad-Duha. Silakan Mbak Vera, surat Ad-Duha dibaca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Iya. Terus itu akan berikan pertanyaan. Kira-kira siapa yang nanti bisa menjawab untuk jari ya? Wadduha wallaili idza saja. Kandungannya apa kira-kira? Ada yang lain selain Mbak Safa? Ada? Coba Mbak Nera? Ya? Iya, Allah bersumpah. Terus yang jelas, ayo Mbak, dilengkapi Mbak Rahma atau Mbak Fira, silakan. Kandungan surat 1 dan 2. Ayo Mbak Siva, kandungan surat 1 dan 2. Allah bersumpah menggunakan dua waktu, yaitu waktu duha dan waktu malam. Iya, bagus sekali. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya apa kira-kira Mbak? Siapa yang bisa? Selain Mbak Siva? Mbak Milna mungkin? Mbak Milna? Jangan takut, jangan malu. Nanti yang bisa menjawab akan Ibu beri hadiah. Ayo, Mbak Milna? Arti dari walal akhiratu khairul laka minal ula. Menjelaskan bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Iya, itu kandungannya ya. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Tidak. Sudah paham? Sudah paham. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kalian mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat. Marilah kita tutup pelajaran kita kali ini dan pada pertemuan yang akan datang kita akan melaksanakan tes dan juga nanti bisa mengulang materi dari surat Ad-Duha. Ya. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan baca doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya minta maaf, alhamdulillah, Allahu wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam